Luapan rasa kecewa diungkapkan oleh orang tua korban pembunuhan Engelin Natania, usai mendengarkan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya, di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam tuntutannya terdakwa Rohmat Bagus Apriyatna, dituntut 19 tahun penjara terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan terhadap Engelin Natania, yakni melanggar pasal 340 pembunuhan berencana. Hal-hal yang memberatkan maupun hal yang mengangkat terdakwa sebagai berikut. Hal yang meringankan adalah bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sangat sadis dan sangat menyusahkan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Perbuatan telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa juga memberikan keterangan di persidangan berbelit sehingga menghambat jalan persidangan. Perbuatan telah mengakibatkan perasaan kehalangan yang mendalam bagi kedua orang tua korban. Supaya majelis hakim pengadilan negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rohmat Bagus Apriyatna alias Roy bin Royman bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 primer pasal 340 ayat 340 KUHP pidana dalam dakwaan primer umum. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua, yakni tindak pidana penodaan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP pidana yaitu pasal 55 ayat 121 KUHP pidana dalam surat dakwaan kedua penuntut umum. 3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rohmat Bagus Apriyatna alias Roy bin Royman selama 19 tahun dikurangi terdakwa selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa kejuruan fotokopi dan riwayat di masa yang disita dari saksi Kevin. Menanggapi tuntutan jaksa, orang tua dan kuasa hukum korban merasa kecewa tuntutan jaksa dinilai masih ringan, seharusnya terdakwa dihukum seumur hidup. Terdakwa membunuh korban karena ingin menguasai hartanya. Mengenai adanya hubungan antara terdakwa dengan anaknya, semua hanya alibi terdakwa. Tidak puas dengan tuntutan itu, menurut kami tuntutan itu terlalu ringan. Karena dengan kejadian yang kita ikuti selama ini memang banyak sekali kebohongan dan alibi yang ditimbulkan di persidangan yang diutarakan sama terdakwa, dan itu semuanya sebetulnya bisa terbantahkan. Cuma dari sisi hakim kita memohon untuk kiranya bisa menelaah lagi dengan tuntutan itu supaya lebih memperberat. Karena itu kan anak kami kan pada saat itu kan juga usia sekolah, dan kalau di alibi mengenai hubungan itu saya rasa itu alibi dia untuk menjebak anak saya. Motif sebenarnya adalah ingin menguasai harta anak saya. Seharusnya dihukum bagaimana, Pak? Seumur hidup menurut saya, seumur hidup lebih pantas, karena saya takut ya menimpa ke mahasiswi lain. Sekarang kan kebanyakan mahasiswi banyak yang jadi korban pembunuhan. Iya, karena hukum yang terlalu ringan. Itu yang membuat kejahatan itu berulang-ulang. Nah, ini kami mohon Bapak Hakim bisa mendengarkan kami sebagai ayah dari korban Angel ini. Oke, makasih Pak. Sementara menurut kuasa hukum terdakwa, Pak, dengan tuntutan tadi gimana Pak? Pendapatnya dengan Pak? Tentu tadi tuntutan yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan dari keluarga korban, tentu juga tindakan pembunuhan yang dilakukan ini kan melibatkan mahasiswi dari universitas dan dilakukan dengan begitu keji. Tentu juga dari motif tadi yang disampaikan juga berbeda dengan yang motif yang kita sampaikan, bahwa adanya motif ekonomi terlebih dahulu. Karena untuk motif untuk menguasai mobil itu terjadi H-1 sebelum Angelin meninggal. Dan pada saat keterangan terdakwa pun disampaikan bahwa ada STNK yang dicuri, kemudian ada terkait ekonomi, kekurangan ekonomi, keterbatasan kebutuhan ekonomi yang sangat urgent, sehingga tuntutan tersebut juga tidak memenuhi harapan kami. Namun kita tetap menghormati dari jaksa penuntut umum, dan kita akan terus mengawal proses ini sampai dengan Angelin mendapatkan keadilan.
Dan kami berharap juga Majelis Hakim memberikan keadilan bagi kami dengan memberikan hukuman semaksimal mungkin seumur hidup. Dari pihak keluarga menginginkan pidana seumur hidup. Karena jangan sampai kejadian yang seperti ini, pembunuhan lagi begitu keji, terus terulang kembali di mahasiswa ataupun mahasiswi lainnya. Itu. Bapak sendiri ada yang disampaikan? Seperti diketahui kasus pembunuhan Angelin, dilakukan di tempat kos terdakwa di Ruko Starpa KB1 Medok Asri Surabaya. Deng cara dicekik dan menjerat leher korban Deng ikat pinggang hingga lemas. Kemudian mulut korban dibungkam dengan kaos kaki dan untuk memastikan korban benar-benar sudah meninggal. Selanjutnya mayat korban dimasukkan ke dalam koper dan dibuang ke Cangar Mojokerto. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.